sensitif melihat ini. Dan hari ini di Aceh tempat kami berada serta dengan pihak otoritas di sini, guru kita nanti akan memberikan pencerahan dan bimbingan tentunya gimana ke depan lebih baik. Satu kebahagiaan di Nanggro Aceh Darussalam, artinya update informasi dari tanggal 12-13 positif corona di Aceh 0%. Namun hal ini bukan berarti juga menjadi suatu kegembiraan dan euforia kita. Kita tetap harus selalu menjaga diri kita supaya lebih baik. Karena hal ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak respect menyikapi ini dengan secara arif dan bijaksana, bukan tidak akan terulang kembali pengalaman Indonesia ketika 2 bulan Indonesia, Cina di Wuhan itu sedang marak-mayak terjadi pandemi ini. Di Indonesia biasa-biasa saja, tidak ada terjadi masalah, sehingga kita kurang berpikir bagaimana pola penanganannya. Hingga hari ini di Indonesia update terbaru lebih dari 5.000 pandemi terjadi di Jakarta, di Indonesia. Mudah-mudahan di Aceh menjadi pengalaman ketika Indonesia pada saat itu mengabaikan hal ini, dan hari ini Aceh harus lebih protektif tentunya. Pak Wagub, mudah-mudahan ke depan kita betul-betul lebih aman. Maka dalam hal ini saya ingin pertama sekali menanyakan sama politisi kita ini, Pak Sapaan akrab saya dulu, saya pernah di Sira juga pada saat mahasiswa, siapa yang nggak kenal. Maka sapaannya lebih enak Bang Nazar gitu. Anda walaupun beliau adalah pejabat pemerintah Aceh, jadi saya lebih enak lepas saya panggil Bang. Iya, bebas. Lebih bebas Bang Nazar. Bagaimana Abang melihat suasana di Aceh hari ini dengan kondisi seperti ini, dan satu kebahagiaan sehingga Jubir sudah menyampaikan bahwa hari ini kita 0 positif corona, dan dengan satu orang Bapak Haji 60 tahun asal Banda Aceh dipulangkan dikatakan negatif corona. Dan apa yang kira-kira harus dilakukan baik secara kebijakan, politik, pemerintah dan masyarakat, harapannya gimana Bang? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah salah satu setelah Perang Dunia Kedua dan setelah tsunami di Samudra Hindia, terutama di Aceh waktu itu. Ini di era digital yang paling modern, adalah bencana terbesar dan telah ditetapkan oleh WHO dan PBB sebagai bencana dunia pada akhir Januari yang lalu. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menyorot kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan secara nasional. Jadi seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia secara nasional memang sempat melamban, dan bahkan beberapa strategi pencegahan dan penghindaran maupun penanganan COVID-19 atau virus corona, atau kata Donald Trump, corona Cina. Corona Cina. Agak rasis misalnya Bang. Agak rasis, jadi sangat melamban. Dan kita memang banyak yang kecewa awalnya. Saya ingat sekali bagaimana pemerintah awalnya membantah, kemudian bahkan sesumbar, bahkan ada yang ulok di media termasuk menteri, dan pemerintah baru menampakkan keseriusan di nasional setelah terpapar Menteri Perhubungan. Nah, hal yang sama saya pikir di Aceh juga harus kita ambil pelajaran, tidak terulang seperti yang terjadi di Jakarta. Jakarta terutama Pulau Jawa, dan yang paling kita khawatirkan adalah hidden coronavirus atau potensi boomingnya atau ledakan korban tersembunyi. Ya, apalagi yang tidak menimbulkan gejala dengan daya tahannya yang kuat, tetapi ketika menular ke orang yang lemah lebih beresiko dan tidak nampak, tidak melaporkan diri. Maka pengamat kesehatan internasional memberikan warning kepada pemerintah Indonesia supaya pemerintah Indonesia
harus open Iya. dalam hal data. Dengan kondisi darurat global seperti ini, tidak ada alasan termasuk bagi Presiden untuk menyatakan tidak mungkin kita buka data nanti panik masyarakat. Tidak bisa seperti itu. Jadi artinya hari ini pemerintah harus transparansi. Harus transparan, dan saya pikir kebijakan pemerintah Indonesia harus fokus dulu dan bersatu padu untuk penanganan kesehatan rakyat dan penyelamatannya. Dan itu kalau selama ini pemerintah dan kaum nasionalis yang menyatakan dirinya Pancasilais itu harus masuk ke situ. Nah, jangan sampai ketika darurat seperti ini justru beda kebijakan dengan daerah bertarung. Pilpres masih jauh. Kalau kebijakan Anies lebih bagus harus diikuti, kebijakan Aceh lebih bagus harus diikuti. Sekarang di Amerika juga sama. Saya pantau tadi malam, kawan-kawan di Washington ke New York. Donald Trump juga hampir sama. Dia ribut antara pemerintah federal dan daerah. Akhirnya para gubernur di Amerika sekarang men-take over penanganannya. Dan ini yang harus kita antisipasi ya Bang. Artinya Harus diantisipasi. Bahkan Amerika menempatkan dana itu kira-kira kalau dirupiahkan 32.000 triliun hanya untuk satu item penanganan corona. 16 tahun APBN Indonesia untuk satu item pencegahan corona. Jadi kita bisa bayangkan. Ya, karena disubsidi hingga sosial sosial funding, kemudian orang-orang yang ekonomi lemah dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, termasuk tidak boleh melanggar pajak sebelumnya. Nah, kembali ke Indonesia dan terutama juga di provinsi. Kalau di Indonesia berkaitan dengan anggaran gimana, Abang positif? Nah, itulah ini termasuk yang ingin saya sampaikan bahwa sepertinya gangguan yang terjadi di software pemerintah Jokowi kali ini termasuk persoalan anggaran. Ya, maka ditolak lockdown. Transparansi juga harus. Makanya menurut saya Presiden dari awal mestinya harus transparan. Ini kalau kita lockdown nggak ada uang, jadi perlu partisipasi semuanya. Di Malaysia juga tidak semua ditanggung pemerintah. Ada yang dibiayai oleh saudagar-saudagar yang hidup dalam komplek. Misalnya saya seorang pengusaha, saya biayai komplek saya bantu. Harus seperti itu. Dan ini kan untuk kepentingan bersama. Dikaitkan dengan iman dalam Islam pun kan wajib dilindungi. Tidak boleh menjatuhkan diri kita dalam kecelakaan yang sudah kita ketahui di depan mata, atau naik ke gunung menjatuhkan diri, kata Nabi. Padahal sudah kita tahu itu mati. Bukan berarti untuk apa kita kan percaya kepada Tuhan, untuk apa takut mati corona, itu kan bukan seperti itu iman. Nah, jadi perpaduan langkah kebijakan WHO, kebijakan Departemen Kesehatan Nasional, dan kearifan sosial maupun agama yang ada di Indonesia, terutama seperti di Aceh, itu harus berhasil dipadukan menurut saya. Tetapi itu harus dimulai dengan transparansi data dan kejujuran pemerintah. Saya berkali-kali hampir tiap malam menulis, saya memposting ke berbagai grup nasional tentang pemerintah awal yang memilih berbohong. Dan virus corona ini kan bukan aib, termasuk yang terkena, yang terpapar, enggak aib. Nah, jika pemerintah Jokowi dekat dengan Cina, itu pun bukan aib Cina, enggak masalah. Jadi jangan merasa ini kalau kita bongkar data ini nggak enak dengan Cina, nanti jadi aib Cina, aib Indonesia, bukan demikian. Artinya hari ini musuh bersama adalah virusnya, Pak. Virus, jadi ketika TKA Cina ilegal atau yang legal bisa dihentikan sementara, bahkan disuruh pulang ke negaranya, itu juga bukan diskriminasi untuk sementara. Iya, Pak. Kalau dalam agama Islam bahkan ketika ada wabah yang dikenal, sudah dipastikan menjalar cepat, orang kampung tersebut nggak boleh keluar, dan orang yang belum kena nggak boleh masuk ke situ. Jadi konsepnya sangat clear, black or white, tidak ada di abu-abu. Cukup bijak, Pak. Cukup bijak. Nah, jadi sehingga hal yang bersifat yang berkaitan dengan konflik sosial itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, makanya saya bilang tadi protokol kesehatan yang dibuat oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan kita sendiri, dan kemudian dipadukan dengan nilai-nilai agama, terutama mayoritas di sini Muslim, dan di daerah Kristen tentu juga dipadukan dengan alam mereka, tidak masalah itu. Misalnya di Madu, di Maluku, tidak masalah. Jadi kan akan jalan baik-baik. Tidak mesti semuanya harus ditanggung pemerintah, karena menyelamatkan nyawa itu wajib. Pemerintah melakukan regulasi aja, Bang. Regulasi, dan tentunya menanggung hal-hal yang tidak mungkin ditanggung masyarakat, terutama untuk masyarakat biasa. Nah, ini transmitter virus corona ini kan orang kota pertamanya. Di kota Wuhan, jatuh ke internasional, jatuh ke kota DKI, ke Jawa, ke Sumatera, kemana-mana, kemudian ke kampung. Jadi dalam hal ini saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ini kawan-kawan di nasional mendengar,
corona ini virus yang ditransmisikan awalnya oleh orang-orang kota dan oleh orang-orang yang punya uang, minimum oleh turis, walaupun bukan konglomerat. Lalu terkena orang-orang di kampung berpotensi terkena, kemudian orang-orang miskin juga terkena. Maka saya salut kepada beberapa raja dan presiden di Eropa ketika dirinya terpapar corona, dia umumkan, mohon maaf rakyatku, jangan dulu datang ke istana, saya lagi terinfeksi corona. Kan bukan aib. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ngapain kita harus takut, harus menyembunyikan data? Alasan presiden kemarin panik, menurut saya tidak. Justru kalau dia sembunyikan data, presiden atau menteri kesehatan, ini jadi masalah di kemudian hari. Paniknya justru terjadi tiba-tiba karena di silence semua, dan kebijakan akan salah. Nah, jadi itu yang paling penting saya ingin menyampaikan, termasuk untuk Aceh. Baik Bang, Abang tahan dulu. Ya nanti kita akan menanyakan juga berkaitan dengan arah kebijakan politik pemerintah kita, Bang. Besar. Skala kopinya skala kopi pang kondisi sosial masyarakat. Kopi, jus. Khususnya di Aceh. jir bang nyo bulan tu hana ngalunjak nempat dengan ibunya lunjak ngengon nempat bang bak skala kopi lewat jembatan baju kena ya siap siap Artinya mana bersama kesadaran ya. Karena hari ini saya melihat tanpa ada kesadaran ini Belum bisa kita belum di jam gigi bahwa virus ini akan bisa tertangani di Aceh. Karena belakangan kita juga sudah melihat kebijakan pemerintah sekarang acak canggung, kayak trial and error, coba salah. Ini jadi problem saya lihat. Kemarin ditutup lockdown, bisa dibuka lagi. Jadi kan sehingga timbul kepanikan. Nah, akibat ini timbul stigma. yang Mbak Pintu. Nggak boleh dekat seperti yang Bang Nazar sampaikan tadi ya. Itu selalu itu ada orang-orang Aceh akan pulang ke kampung halaman, tidak mau dia harus pulang. Jadi yang lain mungkin akan terjadi kemungkinan misalnya di kesehatan. Bagaimana problem amati dengan sosial masyarakat dan mungkin apa yang supaya lebih steril? Baik, bisa. Ada barang dari Kita melihat di koran kemarin itu pemerintah Aceh melakukan suatu komitmen dalam rangka ini di Aceh, termasuk mengikuti prosedur dan kopi sini acara dalam pergaulan nggak sanggup lagi fisikal distancing, menjaga jarak, makanya juga selama ini pemerintah juga punya komitmen dalam kegiatan ibadah di depannya, kegiatan acara ibadah di depannya. Mungkin lebih khusus Lim kaitan dengan mendekati Ramadan nanti Lim, mungkin berapa 16 hari kopi dan 9 hari lagi, betul 9 hari lagi, 19 hari tanggal 24 ya. Ya. Ini kan seperti biasa kita kan kalau Ramadan selalu menyambut Ramadan itu dengan penuh gembira dan luar biasa dia. masa Ramadan Setelah itu kan Idul Fitri. Nah selama ini gimana nih MPU dengan dinas Islam, mungkin dengan pemerintah, pihak otoritas ke atasnya, apakah kira-kira sudah ada suatu kesepahaman bagaimana kedepannya harus kita lakukan, apakah kita berlakukan di Aceh ini salat tarawih dan kegiatan Ramadan lainnya?
Karena kemarin juga kami mengikuti ada sedikit perbedaan pandangan lain dengan Kemenak dengan Kapusat di dalam hal ini. Mungkin lebih bisa mencerita langsung. Baik, terima kasih. Bagaimana yang pertama sama bahwa tata cara beribadah itu tidak mengikuti tren kehidupan. Islam itu kan konteks COVID-19. Kalau misalnya kehidupan luar ibadah itu sudah sulit, tidak boleh kita melakukan aktivitas apapun di luar ibadah. Tentunya pelaksanaan kegiatan ibadah yang secara tersendiri. Jadi untuk konteks sekarang ini kita lihat belum ada keseragaman antara proses kehidupan di luar ibadah dengan tuntutan di dalam ibadah. Ini yang kita anggap bahwa kebijakan beberapa permen yang dikeluarkan oleh kementerian itu nampak sekali ada kecenderungan anti agama. Seperti ini yang tidak kita terima untuk konteks keacehan kita. Dan memang berbanding saya seperti saya membaca permen dari Menteri Kesehatan. Jadi physical distancing itu sampai ke rumah. Jadi beribadah di rumah masing-masing, tapi juga menjaga jarak jauh. Itu kan aneh. Iya, seperti ini. Kan hal yang seperti ini kan tidak perlu. Kenapa dalam konteks yang lain tidak berlaku? Nah, ini yang kita pertanyakan. Jadi makanya kita katakan bahwa proses pelaksanaan ibadah itu mengikuti treatment kegiatan masyarakat. Jadi, kalau misalnya pemerintah melakukan lockdown seluruh kegiatan masyarakat, maka ibadah juga akan bisa di-lockdown. Ibadah bisa dilaksanakan di rumah. Apapun boleh. Salat Jumat juga boleh diganti dengan salat Zuhur kalau memang dalam kehidupan yang lain tidak bisa bergerak. Ini bahkan ada di akun Twitter salah satu, mohon maaf karena memang di sini disebutkan salah satu relawan Pak Jokowi dibalikan namanya. Mengatakan apakah Kemenak bisa nggak menggantikan hari puasa dengan bayar rupiah saja? Nah, ini sangat berbahaya Bang. Nah, mungkin dia bisa Itulah kan menyikapi. kita tidak tahu setiap diskusi tingkat orang-orang kenapa kita tidak tahu lah kenapa sasaran diskusi mereka itu yang hanya tertuju kepada pelaksanaan ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan. Padahal kalau kita lihat dengan kasat mata, orang yang datang ke musala itu sudah bersih, sudah ngambil wudhunya, sudah ngambil wudhu, pakaian sudah bersih. Sesudah itu juga musalanya sudah bersih. Sekarang ini sudah luar biasa kebersihan, amal-amal semuanya. Jadi kalau kita lihat orang yang pergi ke tempat ibadah jauh lebih memenuhi standar kesehatan dengan di tempat-tempat keramaian yang lain, termasuk di kantor pemerintah. Ajoknya yang kiri Standar di kesehatan. Pak Badri di Rumah Montap. ibadah yang menjadi putaran diskusi. Yang seakan-akan rumah ibadah itu tempat penyebaran. Lebih Padahal jogro. kita tahu bahwa konteks di luar rumah ibadah itu yang lebih banyak berpotensi. Di tempat ibadah paling lama orang kalau salat Jumat itu nggak sampai 1 jam sekarang. Sudah didesain waktu tidak sampai 1 jam. Di warung kopi 2 jam. Ya, lebih banyak di Rokobo. Ya kan ini seperti ini. Kalau salat 5 waktu hanya 15 menit sudah selesai. Ya pikiran masyarakat awam kan kenapa nggak lebih diproteksi, bila perlu lebih diproteksi dan lebih dipersiapkan sarananya di masjid lainnya Ya. atau di lantar. Ya, kita katakan kalau misalnya kita ingin memperlakukan segala sesuatu yang terkait dengan penanganan COVID dan pencegahan ini dalam konteks agama, jangan ada nampak semacam diskriminasi antara unsur kesehatan dan unsur keagamaan. Nah, ini yang tidak agak sedikit kita tidak mau kalau itu dilakukan di Aceh. Kira-kira ada celah nggak di pemerintah kita nanti akan sepakat dengan cara pandang kita lebih menggunakan Ramadan di Ini pada salat tarawih ya, sepakat tidak sepakat
nilai-nilai kearifan lokal di Aceh itu tetap harus kita tegakkan, harus kita tegakkan. Kesepakatan itu nanti di belakang. Ya, kalau bisa disepakati, jadi disepakati. Kalau tidak bisa disepakati, ya harus kita jalan masing-masing. harus itu. Tapi masyarakat mengharap ya ini. Ya, karena kenapa kita katakan tadi? Karena ada nilai-nilai lain, misalnya yang tidak penting. Misalnya kemarin itu ada beberapa tempat yang berharap masyarakat itu tidak melaksanakan salat jamaah di musala. Jadi di tempat yang lain bisa diarahkan jarak 1 meter. Nah, kenapa ini nggak diarahkan juga? Nah, kan seperti ini ya kan. Kenapa kalau misalnya rapat ataupun ada semacam briefing di mana di aparat-aparat kita baik Polri, TNI ataupun pemerintah berdirinya duduknya 1 meter. Kenapa di acara zikir nggak boleh 1 meter? Nah, kenapa di acara pengajian nggak boleh duduk 1 meter? Langsung ditutup. Ini kan nampak sekali bahwa sasaran kepada nilai-nilai spiritual kita ini yang menjadi sorotan. Ya kan? Inilah yang harus kita luruskan, harus kita luruskan. Maka untuk menyambut bulan puasa ini pemerintah Aceh sudah memberikan surat dan besok tim dari pemerintah Aceh akan berkunjung ke MPU yang akan menyampaikan dan tidak tahu apa yang akan disampaikan agar dalam hal tentunya pasti terkait pelaksanaan ibadah bulan puasa. Tapi kita sudah komitmen kemarin juga dalam video konten kemarin kita sampaikan. Jadi kegiatan ibadah itu mengikuti kegiatan di luar ibadah. Pemerintah menghentikan seluruh kegiatan di luar ibadah, maka ibadah juga bisa kita hentikan di masjid dan musala. Dipindah ya. Jadi sama dia. Jadi tidak ada hal-hal yang berbeda antara di luar dengan di dalam ibadah. Itu yang kita sampaikan ke pemerintah dan mungkin akan kita sampaikan kita rumuskan juga dalam pelaksanaan ibadah di bulan puasa. Nah, Lin, terima kasih Lin. Nanti kita juga akan belajar karena ada Kak Yuni juga di sini. Kak Yuni. Ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Ya. Dia menuju ke sana. Kita kan masih di dunia ini kan, belum keluar dari dunia. Jadi saya pikir secara penanganannya ya harus direct ke sana gitu. Iya. Dalam konteks Dan sebagai warga dunia. ya. Kalau melihat Aceh, saya berpikir sederhana aja ya. Apapun Aceh itu kembali akan diuji dengan COVID-19 ini. Kita beberapa kali sudah diuji dan sudah teruji gitu. Oleh karena itu secara sosio-kultural masyarakat Aceh itu punya apa ya? Punya karakteristik yang tersendiri. Tapi dalam konteks konstitusi negara kita pun harus tahu bahwa warga itu berhak memperoleh perlindungan dari negara dan negara itu punya kewajiban di dalam melindungi warga. Jadi ini inti sebenarnya. Artinya pemerintah hari ini juga diuji. Ya, diuji juga. Nah, di samping itu secara sosial kita kan punya persoalan-persoalan di Aceh. Betul. Persoalan kemiskinan, persoalan sosial yang belum selesai, Ya. Dan angka kemiskinan percepatan tingkat 1. pembangunan. Ya. Karena orang lupa ya. Tadi Bung Nazar ada sebutkan kenapa nggak transparan sebenarnya. Kalau istilah Pak MPU, Ustaz MPU mungkin mawara'at tabi'ah itu. Di sebaliknya ini apa itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadi bukan apa. Seperti misalnya makanya penanganan COVID-19 saya pikir harus melihat local wisdom juga. Jadi tidak bisa disamaratakan. Dari Sabang sampai Merauke tentu punya karakteristik sendiri. Nah, misalnya secara time, space and time itu waktunya ini kan jelang Ramadan ini. Jadi Ramadan juga harus menggunakan local wisdom. Karena ada standar kesehatan loh. Standar kesehatan itu adalah physical distancing kan. Kita diuji kembali bagaimana fikih kita tentang beribadah yang harus diatur kembali. Bukan dilarang beribadah. Jadi ini sangat yang masif ke permukaan kan tutup tempat ibadah gitu. Yang menjadi problem Prof soalnya kepanikan tingkat tinggi, stigma ini. Ya, stigma ya. Sehingga penalaran yang keliru mungkin Prof. Jadi Oleh karena itu saya pikir penanganan yang sangat substansial adalah
COVID-19 itu empirik ya, Iya, Prof. empirik. Nggak bisa dihayalkan. Ini penyakitnya, ini penanganannya itu sudah jelas. Itu tuh yang. Satu lagi secara kultural keacehan, kita punya teologi ya, punya pemahaman keagamaan. Kita itu punya akidah ya, punya cara pandang dalam menghadapi ini. Tadi Bung Najwa sudah mensitir sebenarnya. Itu kan perintah Rasulullah ya. Kemudian ada ketika masa Umar bin Khattab itu, kamu jangan pernah ada surat yang paling filosofis loh, para gubernur ya, Mesir. Apabila surat ini Anda terima ketika siang hari, tinggalkan kota sebelum matahari terbit. Apabila surat ini diterima pada malam hari, tinggalkan kota sebelum matahari terbit. Begitu urgennya. Tapi beliau nggak mau. Baru gubernur yang ketiga yang baru mengeksekusi Amr bin As nggak salah namanya yang terakhir kan, sehingga pergi gunung-gunung itu membuat disparitas antar warga. Jadi artinya apa? Aceh ya, saya berpikir secara ideologi keislaman itu punya penanganan itu. Artinya para akademisi juga sebenarnya ini peluang, baik akademisi sosial, akademisi ekonomi, akademisi agama, ini kan menjadi objek riset sebenarnya. Bagaimana kalau masa perang, penanganan ekonomi, itu kan butuh teori-teori baru. Saya melihatnya itu yang perlu dikembangkan sebenarnya. Kemudian bagaimana menangani ekonomi, menangani persoalan sosial, menangani persoalan ibadah ketika wabah itu menyertai dalam kehidupan kita. Nah, ini kan ujian sebenarnya ini ya, yang belum ada sebelumnya gitu. Kita sepakat bahwa ini ujian sebenarnya. Dulu pasca tsunami saya melihat ditayangkan di TV setelah gempa, orang kita kan santai-santai aja kan, makan sarapan pagi-pagi, karena belum memahami bagaimana tsunami itu datang. Tapi begitu 3 bulan setelahnya ada gempa di Bantul, begitu gempa orang langsung nggak punya pegangan apa-apa kan. Jadi ada yang mengaruhi sikap. Saya pikir itu juga. Nah, problemnya tadi disebutkan kita sudah dilakukan jam malam. Mungkin istilahnya saja mungkin traumatis masa lalu juga, kita kan pernah ada jam malam, ada darurat, ada semua darurat sudah ada di Aceh. Sudah lengkap. Jadi mungkin itu. Ini Bang Nazar banyak catatan. Sudah ada Tentang konflik Aceh. Jadi warga kan ya stigma negatif itu muncul. Jadi kalau tanya ke saya, nanti mungkin Abu Karam dari MPU lebih mempertegas, setiap insan yang beragama itu harus taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Gitu. Sepanjang pemimpin itu tidak menyimpang dari persoalan agama. Jadi persoalan-persoalan empirik kita percayakan. Kalau dalam bahasa hari-hari ada standar kesehatan. Sama ada dengan misalnya protokoler tajhis mayat misalnya. Itu nggak perlu fatwa macam-macam lagi menurut saya. Memang ada protokolernya seperti itu. Jadi itu karena memang ini empirik dia. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa di atas kehendak Allah. Jadi kita itu akan teruji. Oleh karenanya saya berpikir bahwa tentu menghimbau ya kepada kita semua di Aceh. Coba ambillah momentum COVID-19 ini dengan berbagai kekurangan baik skala nasional dan sebagainya. Bisa nggak penanganan di Aceh itu menjadi role model bagi bangsa ini? Itu yang paling penting dan strategis sebenarnya. Aceh itu sangat open sebenarnya. Kalau filosofi Romo Aceh punya pintunya kecil kan, sulit masuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, jadi itu welcome. Jadi saya pikir kita welcome. Oleh karenanya pengaturan. Kalau mau strategis pembatasan, Aceh sangat sederhana saya pikir. Hanya ada beberapa pelabuhan dan terminal bandara. Kemudian bukan tutup ya, diperiksa secara signifikan sesuai dengan standar kesehatan di Tamiang, di Kutacani, di Sebulu Salam sudah oke saya pikir. Jadi ada warga-warga Aceh yang dirantau atau yang di luar negara di mana-mana. Kita bukan menolak warga saudara kita,
silakan welcome ke Aceh. Tapi prosedurnya ini, nah ini yang belum muncul dari kebijakan negara. Jadi sehingga ada orang yang mentah-mentah mah Tidak boleh takut tersinggung. takut tersinggung, enggak Jangan apa-apa seperti ini. Menteri Kesehatan. Nama WHO obat. marah. Nanti kita akan bertajam dengan Bang Nazar. Nggak boleh ya, saya setuju itu kan. Jadi sebenarnya malahan inilah diuji kembali peran atas sosial yang ada di kampung atau desa. Ya. Kita kan punya ilmu mukim, punya lorong, punya kejurun, punya semuanya itu diuji. Ini yang paham jumlah warganya. Nyo tanya ada 2 orang yang nggak ada nih. Dia lagi di luar, kapan dia pulang? Welcome, ya silakan. Tapi sesuai dengan standar kesehatan tadi. Jadi bukan ada saudara kita nggak boleh masuk, enggak. Tapi mengikuti ini. Nah, mungkin ada orang tanya-tanya ini kenapa harus 14 hari, kan gitu. Ini yang saya katakan tadi, ini empirik. Ukuran lu anak tuh apa matinya ini Hasil temuan macam-macam. sementara seperti itu. Itu empirik. Inkubasi, Pak. Inkubasi ya. Inkubasi maksimum. Minimal kalau ada di saya misalnya, kalau saya mengurung diri, yang kena itu saya saja, tidak menyebar orang lain. Ketika ketahuan saya itu yang kena, maka saya lah menjadi objek daripada kesehatan. Karena kan mengulas apa yang Prof sampaikan bahwa kita melihat bahwa Islam cukup bijak. Membantah itu di nasional. Jadi apalagi di daerah. Nah maka di kemudian hari ketika terjadi ketegangan antara pemerintah pusat yang menyatakan ini kewenangan lockdown dan sebagainya, ada aturan nasional Bahkan akan daerah ditegur gitu ya. ditegur, Makanya dan akhirnya- kalau diterjemahkan secara keras kan membuka peluang dipidanakan karena melanggar undang-undang kesehatan. Akhirnya kan secara sporadis ya Ya, jadi daerah-daerah. ini artinya tidak ada soliditas. Nah, Betul. semestinya tidak perlu lama-lama karena kan penyakit sudah nampak. Ya. Dan Cina yang tidak mungkin menutup diri, bahkan salah satu negara yang paling mesra dengan Indonesia, orang yang banyak di Indonesia dan orang Indonesia banyak juga ke Cina tiap hari, mulai dari mahasiswa, tenaga kerja, kemudian pengusaha, Iya, itu pasti menjadi transmitter, pembawa virus. betul. Ya, sebagian mungkin daya tahannya kuat, tetapi ketika terkena kepada orang lain kan beresiko lebih besar. Iya. Nah ini persoalannya. Di Aceh juga sama. Di Aceh tidak ada soliditas juga. Dan mestinya kalau di Aceh kalau ada pengalaman penanganan konflik atau ex-konflik tentu akan lebih responsif, akan lebih sensitif. Apalagi ini virus tidak nampak. Dulu kami pasca perdamaian kan masa transisi paling awal itu masa saya dan Pak Irwandi. Jadi kita tidak tangani virus, tapi menangani sesuatu yang nampak Iya. dan lebih menakutkan karena nampak. Sekarang nggak nampak. Enggak nampak. Dan ini juga ada nilai teologis di dalamnya. Ketika Tuhan menegur, kalau diterjemahkan, virus tidak nampak, Tuhan juga tidak bisa dilihat langsung. Kenapa orang takut kepada Tuhan? Begitu kepada virus takut, karena langsung ada konsekuensi. Itu bisa digaji secara akidah. Iya. Ada oleh Lepesa dan semuanya. Nah, jadi intinya bahwa semua ada hikmah. Dan mestinya Indonesia termasuk di Aceh tidak perlu lama-lama belajar. Memang kita sudah diumumkan, sejauh ini belum ditemukan vaksin bahkan oleh Cina sendiri. Iya. Semuanya masih mencoba. Tetapi jangan sampai berilusi dan berspekulasi seperti dilakukan pemerintah nasional. Ya, kemudian imbasnya masyarakat akhirnya susah digerakkan kesadaran. Ditambah lagi jika ada perilaku sosial yang salah memahami iman dan agama. Iya. Kemungkinan Bang itulah. Jadi saya berangkat dari Prof tadi yang mengatakan bahwa masyarakat Aceh itu ya masyarakat yang saya pikir welcome sekali. Iya. Kan kemarin kami mewawancarai jubir COVID-19 Pak Saifullah di sini. Saya menanyakan apakah masyarakat Aceh batal? Enggak, dia bilang. Saya nggak melihat masyarakat. Ya, dan beliau saya lihat isu agak saya nyambung. Perasaan saya sih seperti itu karena seperti yang disampaikan masyarakat tanya beres lah. Nah mungkin pada dataran arah kebijakan bagaimana dalam komunikasi secara kebersamaan atau misalnya tingkat 1, tingkat 2 sampai ke tingkat desa supaya terintegrasi Bang atau eksekutif juga merasa coba dipanggil lah gitu. Ini persoalan sekarang yang dialami PLT saya kira yang pertama memang karena tidak ada wagub kerja sendiri dengan beban anggaran yang begitu besar. Beban pikiran juga berat Bang. Ya dengan orang semua tahu dukungan sosial politik kan tidak maksimum dan ini mempengaruhi kebijakan. Kan orang tahu ini dulu menang lebih didominasi misalnya oleh pengaruh suara Pak Irwandi yang kemudian
ditangkap atau dihukum. Iya Bang. Nah sekarang Pak Nova kan harus mengendalikan kembali keadaan ini, berkomunikasi dan tidak boleh egoisi. Ini yang paling penting. Ini penting Pak ya. Ini yang paling penting. Jadi kita utamakan kemanusiaan. Ya, dan kalau saya dulu dengan Pak Irwandi kan orang-orang lapangan yang dulu memang tiap hari menghadapi resiko melampaui virus ini. Iya Bang. Ya, ditangkap, ditembak, mungkin diculik. Betul. Jadi Iya. fenomena di lapangan kita tahu Bang. Dan kita jadi wagub dulu bukan dalam posisi sebagai orang yang terbiasa dengan hal-hal yang statis. Kita dinamis terus. Jadi kalau Iya. tidak ada tantangan rasanya tidak pas bekerja. Nah ini yang saya pikir harus dikomunikasikan dan terutama anggaran pun harus benar-benar dibuat cepat. Sebenarnya tidak rumit karena dulu kami pernah mengalami dalam sektor yang lain. Ini masa mengucurkan anggaran Bang, langsung ke grassroots-nya tentunya, ke masyarakatnya. Nah, dan harus dikawal. Harus dikawal. Dengan ketat. KPK kan sudah mengisyaratkan kalau ada penyimpangan di penggunaan anggaran untuk corona ini hukumannya akan lebih serius. Mudah-mudahan benar seperti itu. Nah jangan banyak nanti habis ke Ada pasal pemberat. Nah maka saya menyarankan kepada Pak Gub, termasuk pembelian masker pun dan lain-lain nanti harus dicek. Karena sudah kalau benar-benar nanti terjadi sedikit saja penyimpangan kan jadi problem. Ini masalah nyawa orang. Ya sebenarnya kita dapat otsusme itu dari uang nyawa sebagiannya kan, karena efek gerakan merdeka dan referendum itu dapat otsus yang dinikmati oleh termasuk orang yang pernah anti referendum dan anti merdeka. Iya betul Bang. Ya. Nah itu harus kita ingat. Saya ingin kabarkan hal seperti itu. Jadi orang harus ingat dana otsus saja itu juga sebagiannya ada makna darah di dalamnya. Kaum pejuang. Nah, jadi ini menjadi penting sehingga sekarang bisa dinikmati oleh siapapun termasuk yang anti referendum dulu. Itu penting. Dan memang hari ini kita melihat bahwa penanganannya LIM di tingkat bawah, jadi di tingkat desa dan kita juga kepala desa menjadi kepala gugus LIM atau haput menjadi wakilnya begitu. Jadi di desa konsentrasinya nanti kemarin Pak Azari pernah menyampaikan dan berkaitan dengan ini anggaran misalnya yang berkaitan dengan dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan, penjaga edukasi, sosialisasi. Ini yang penting tadi ya, seperti yang yang sampaikan karena berkaitan dengan Ramadan nanti intinya bagaimana kita mengedukasi masyarakat, salam sama itu menyediakan dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan. Dalam penanganan hari ini kita masih nol, dan tidak ya Bang ya. Ya. Mungkin saya coba ke Prof dikit lagi Prof.